Ada pertanyaan yang menarik dari salah seorang rekan yang saat ini menggeluti pengembangan berbasis Agile atau Scrum. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih buat software yang bener? Mari kita coba bahas di segmen Ask vs ID di episode 9 kali ini. Mari kita mulai. Sebenarnya pertanyaannya bukan gini sih. Pertanyaannya seperti ini. Jadi ketemu klien yang nggak jelas, ya, atau kita kenal GJ, ya, nggak jelas gitu ya. Klien nggak jelas ini biasanya bilang iya pas kita sampaikan seperti ini, seperti itu. Kemudian dia mengatakan, oh iya sudah benar, ya lanjut aja dulu, ya, oke. Kemudian kita sudah diberi kontrak untuk mengerjakan, kita kerjakan, ya. Kemudian pas seiring dengan berjalannya pekerjaan, permintaannya beda dari yang awal-awal gitu ya. Padahal yang kemarin sudah iya, tiba-tiba ganti ya, dengan berbagai macam alasan atau temuan ya, yang akhirnya menjadi konflik secara relationship antara kita dengan customer kita. Dari sudut pandang kita, mungkin kita sudah mengatakan sesuai dengan apa yang dia inginkan, sementara dari sisi mereka mengatakan bahwa softwarenya nggak fleksibel atau softwarenya nggak sesuai dengan mereka butuhkan untuk saat ini dan sebagainya. Dan kita akan bahas bagaimana cara menanganinya. Kalau ini adalah kamu dan ini adalah customer, kemudian kalian berkomunikasi satu sama lain, ya, memperoleh kesepakatan bahwa customer ini dia punya sebuah problem yang mungkin bisa Anda beri solusinya. Pada saat diskusi seperti ini, hasilnya itu tentu saja berupa sesuatu yang abstrak. Kita sebut saja namanya sebagai epic, sebuah cerita yang abstrak. Contohnya misalnya kita ingin membantu customer kita untuk berjualan tempe dengan e-commerce untuk dukungan impor ekspor tempe dengan menggunakan AI untuk menjamin tempenya tidak busuk pada saat pengiriman. Cerita besar itu adalah kita sebut dengan epic. Dan epic ini tentu saja jarang sekali berubah. Nggak serta-merta misalnya customer Anda sekarang buat aplikasi untuk penjualan tempe, kemudian setelahnya seminggu kemudian dia mengatakan dengan kontrak yang sama dijadikan aplikasi untuk deteksi lahan perkuburan. Jarang itu terjadi. Kemudian setelah itu biasanya pada saat kita menyusun solusi kita akan bicara sekumpulan fitur. Oke. Jadi kita membuat sekumpulan fitur atau yang kita sebut dengan features ya. Oke. Fitur itu apa yang bisa sistem kita lakukan. Contohnya memprediksi kedatangan paket, misalnya seperti itu ya. Contohnya bisa mengkalkulasi secara efisien volume pengiriman. Ya. Contohnya bisa melakukan shipping combination. Nah, fitur-fitur ini. Fitur-fitur ini mungkin berubah, ya. Fitur ini mungkin berubah. Tapi secara sederhana, kalau nambah fitur, sebenarnya artinya nambah biaya. Jadi kalau saya boleh bilang, pada saat kita berbicara pengembangan sistem, umumnya fiturnya sudah sama, tetap. Misalnya 10 fitur ya 10 fitur. Dalam satu epic yang sama juga. Jadi epic dan features ini jarang berubah. Apalagi epic. Sangat ya 1 dibanding 10 lah bisa berubah. Sementara features bisa saja bertambah atau bahkan berkurang kalau tidak feasible untuk dikembangkan. Kekisruhan mulai terjadi pada saat setiap fitur ini menghasilkan sebuah product backlog. Yang product backlog ini ya, percaya atau tidak percaya, satu fitur ini akan memiliki sekumpulan product backlog yang inilah
asal muasalnya terjadi perubahan yang signifikan. Ya. Jadi kalau fitur jarang berubah, product owner backlog makin mungkin berubah. Karena di product backlog bicara ya user story. Apa yang dilakukan oleh user? Usage skenario. Bagaimana penggunaan dari product backlog yang diinginkan. Nah, ini ya. Dan juga acceptance. Definisinya. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman sudah menyusun produk backlog, perhatikan bahwa ini adalah yang mungkin berubah. Dan inilah yang harus didetailkan. Makanya proses ini didetailkan pada suatu tahap yang kita sebut dengan sprint planning. Jadi harus ada proses perencanaan sprint. Baik itu eksternal bersama dengan customer atau internal bersama tim teknis atau development team atau scrum team. Ya. Sprint planning ini akan menghasilkan sekumpulan aktivitas yang kita kenal dengan sprint backlog. Ya, sprint backlog. Tidak lain tidak bukan sprint backlog adalah produk backlog yang didetailkan dalam kerangka teknis. Misalnya user story-nya terkait dengan pengembangan fitur prediksi sampainya sebuah paket, ya, itu fiturnya. Kemudian user story-nya adalah pengguna dapat melakukan proses otomatis berdasarkan rekomendasi AI atau manual berdasarkan keinginan dia untuk memilih pengiriman yang tercepat, gitu ya. Maka di bawahnya akan ada banyak aktivitas terkait dengan sprint backlog, misalnya perhitungannya, penyusunan tabelnya, user interface-nya, dan sebagainya. Dan disinilah disaster yang terjadi apabila customer kita nggak jelas. Lalu pertanyaannya bagaimana mencegah disaster ini gitu ya. Disaster ini bisa di-solving dengan konsep komunikasi. Jadi selama komunikasi kita dengan customer itu rutin, maka harusnya disaster ini bisa dikurangi resikonya. Pertanyaannya bagaimana komunikasi yang benar dengan customer sehingga less risk atau resikonya berkurang gitu ya. Kalau kita melakukan proses komunikasi yang intens, ketemu customer setiap hari, berdiskusi, itu sangat bagus. Contohnya di extreme programming ya, communication-nya itu adalah direct communication. Dan on-site, dalam satu tempat. Ya. Tapi itu akan exhausted sekali. Akan melelahkan, terutama bagi tim-tim yang project-nya berjalan lebih dari satu paralel. Misalnya Anda melayani 2 customer ya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Itu impossible. Sehingga komunikasinya yang penting adalah di sini saya kasih tanda, yang penting adalah reguler gitu ya. Rutin. Ya. Per minggu sekali, tiap hari apa dan sebagainya. Lalu apa yang dikomunikasikan? Pertanyaan berikutnya yang dikomunikasikan. Yang dikomunikasikan pertama itu bisa saja user story. Ya. Tapi saya sarankan ini hanya digunakan pada customer yang sudah punya existing system. Jadi mereka sudah punya gambaran bayangan sistemnya. Misalnya Anda diminta untuk mempublikasi sistem e-commerce kemudian diubah supaya ada AI-nya. Itu bisa pakai user story aja. Tapi pada saat sistemnya susah diilustrasikan, maka saya sarankan adalah menggunakan mockup. Mockupnya bisa dari mockup yang low level seperti Balsamiq ya, kemudian Marvel App atau apapun itu, atau bisa menggunakan mockup yang sifatnya lebih tinggi, misalnya HTML mockup ya, kayak click-through mockup,
berbasis Visual Studio tapi masih kosong datanya. Ya, gitu. Ini cocok untuk new system. Nah, ya. Jadi pertama begitu ketemu customer, yang paling penting adalah reguler. Kemudian teman-teman melakukan komunikasi berbasis user story, ini yang paling ringan. Atau yang agak berat untuk new system adalah mockup. Yang kemudian ini harus kita agree. Saya sarankan misalnya kalau ada perubahan ya mungkin sampai maksimum 3 kali lah. 3 kali ya. Perubahan 3 kali. Kalau di atas itu ya harus ada diskusi lanjut terkait dengan investment dan sebagainya. Nah, setelah kita sudah melakukan komunikasi reguler, maka selayaknya kita bisa melakukan proses sprint backlog. Sprint backlognya kita bisa susun untuk menghasilkan satu hal yang kita sebut dengan sprint goal. Proses memiliki sprint goal itu pada dasarnya didasarkan pada kepastian apakah user story-nya sudah benar dan baik. Setelah sudah benar, sudah baik, sudah disetujui oleh customer, baru kita menentukan sprint goal. Ya. Sprint goal adalah secara sederhana komitmen kita akan mendeliver apa di akhir sprint. Ya, di akhir sprint. Kalau di XP mungkin di akhir iteration. Ya. Misalnya kita ingin menghasilkan 3 user story gitu ya. Misalnya 3 user story. Maka ini adalah kita sprint goal kita. Ya, kita akan sampaikan sprint goal kita. Setelah itu maka 3 user story ini akan divalidasi secara internal dulu dalam sebuah pertemuan. Tentu saja pertemuannya bukan daily scrum, tapi kita sebut dengan sprint review. Ya. Setelah sprint review internal sudah selesai, beri waktu untuk improve oleh tim teknis. Kemudian setelah itu baru kita melakukan external sprint review. Ya, external sprint review di sini. Setelah sudah di external sprint review, apa sih yang terjadi? External sprint review artinya saya mendiskusikan hasil saya kepada customer. Tentunya hasilnya adalah feedback dari customer. Feedback ini akan kita jadikan dasar untuk sprint goal berikutnya. Ya, sprint goal. Dari feedback ini kelihatan apakah kerja kita efektif atau tidak. Apakah hasil yang kita sampaikan itu sesuai atau enggak. Makanya biasanya di sini ada aktivitas tambahan yang kita sebut dengan sprint, ya. Kita bukan sprint retrospektif. Nah, kira-kira ini gambaran besarnya ya, teman-teman. Ya. Ini gambaran besarnya. Jadi kita rekap yuk di Ask vs ID episode kali ini. Pertama, cara supaya kita menghadapi klien yang nggak jelas menurut Anda itu adalah komunikasi. Komunikasinya harus rutin. Dan komunikasi yang dilakukan itu sebisa mungkin adalah komunikasi yang sinkronus. Ya, sinkronus. Dan minimal 1 minggu sekali lah ya. Ya, 2 minggu sekali juga boleh untuk project-project yang cukup banyak gitu ya, aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian saran kedua adalah buat mockup. Ya, sebenarnya nggak perlu buat mockup kalau user story sudah jelas, tapi umumnya orang-orang itu atau klien customer itu jarang membaca atau membaca sekilas saja, sehingga bisa saja menurut mereka iya tapi hasilnya enggak. Sehingga saya sarankan untuk buat mockup. Mockupnya bisa dibuat di awal semua, habis itu disepakati lalu dikerjakan, atau per sprint juga boleh. Sprint 1 buat mockup dulu, divalidasi. Sprint 2, hal itu akan mempercepat proses pengembangan. Ya. Tapi beberapa customer juga menginginkan buat mockup penuh dulu baru dikembangkan. Itu juga nggak masalah. Nah, untuk menyusun laporan kemajuan, maka laporan kemajuan ini jangan dikirim berupa email. Tapi dilakukan komunikasi secara langsung. Kalau perlu on-site. Ya. Dan tujuannya langsung dapat feedback dan feedbacknya dicatat. Kalau perlu, kalau ini online direkam sehingga ada bukti perubahan. Dan hal yang dilakukan adalah konsep pengujian. Pengujiannya harus bertahap. Pertama pengujian internal melibatkan development team dan scrum dan product owner misalnya. Kemudian setelah itu ada perbaikan. Setelah itu eksternal feedback ya, eksternal sprint review. Ya, diuji bersama tim teknis dan juga pemilik atau klien dari project tersebut.
Nah, apa yang terjadi jika sudah setuju tapi berubah-ubah? Disinilah kita harus menerapkan satu ketegasan. Makanya bisa saja di proposal Anda kemukakan perubahannya itu misalnya 3 fitur berubah atau 10 user story berubah. Ya. Rata-rata yang bisa diakses cuma feature atau user story. Sprint backlog itu agak sulit untuk Anda katakan 20 sprint backlog. Itu agak sulit karena tatanan teknisnya lebih berubah. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sudah ada pandangan bagaimana menghadapi klien yang kurang jelas. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.